Oke, mitra bisnis, kasus dugaan penyuapan 3 hakim yang membebaskan pembunuh sadis Ronald Tanur membuka tabir klaster mafia peradilan baru. Setelah 3 hakim itu ditahan, Kejaksaan Agung menemukan 920 miliar rupiah tunai dan 51 kg emas batangan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang diduga merupakan makelar kasus Ronald Tanur. Uang dan emas itu bukan hanya terkait kasus Ronald Tanur itu saja, namun merupakan uang pengurusan sejumlah perkara lainnya dan diduga didapatkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Apa komentar Anda? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Komentar saya singkat aja. Jeruk makan jeruk. Terima kasih. Iya, gampang saja kayak gitu-gituan sih Mbak. Ya, jadi kembali lagi, itu mungkin ada paduan suara atau mafia. Kalau mafia mungkin bekerja sendiri ya dia ya. Kalau mafia ada paduannya, tapi harus bertanggung jawab masing-masing. Itu mafia. Dia punya paduan suara, tapi dia harus bertanggung jawab masing-masing kalau ketangkep. Kalau misal paduan suara bekerja sama, itu harus diusut tuntas. Gak mungkin lah 3 hakim ini ada dari pihak instansi ini, instansi itu, instansi ini. Ya kembali lagi, saya tekankan mesti diusut tuntas lah. Kalau ada paduan suara ini berjemaah berarti kan. Tapi kalau ada mafia ya ibaratnya mereka udah, kalau kau ketangkap, kau tanggung jawab, jangan bawa-bawa aku. Walaupun aku main sama kau juga, paduan suara kita sama, ya enggak? Tapi kalau kau ketangkap, tutup mulut kau, rapat-rapat, jangan kau bicara. Tapi kalau paduan suara yang benar-benar memang bekerja sama dengan baik, ya itu tidak sendiri mereka bermain. Jadi kata kuncinya, setiap kebijakan yang ujung-ujungnya uang, kata kuncinya mereka itu, saya capek-capek mengabdi puluhan tahun, ada di depan mata, bisa kita uangkan. Jadi selama ini sampai detik ini Markus masih merajalela. Jadi harus diusut tuntas betul. Betul saja Mbak. Nggak bisa bedain saya mirip Pak Henry dan mungkin pendengarmu yang lain juga. Tapi intinya kan kita fokus pada aspek pemberantasan korupsi ini ya Mbak Anita ya. Jadi kasus suap menyuap, filosofinya kan yang disuap maupun yang menyuap harus kena sanksi pidana. Nah, butuh berita saya berikutnya, apakah si pohirnya ini, bosnya yang menyuap ini, apakah sudah ditangkap Mbak Anita? Informasinya ada nggak? Waduh, jadi kalau dia tertangkap, nah ini rentetannya bisa di-trace semua, bisa dilacak semua. Kalau memang seluruh Mahkamah Agung udah terlibat, bubarin. Kan banyak orang-orang pintar perguruan tinggi itu, profesor-profesor yang tidak mau masuk ke dalam sistem. Mereka ya yang ditantang sekarang, ayo perbaiki negeri ini. Bongkar itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR ini udah partai susah. Jadi saya mengharapkan sekali, Pak Prabowo ini kan militer nih, dan dia sudah pasang badan untuk perbaikan negeri ini. Bongkar saja, udahlah sistem nggak usah dipedulikan, bentuk sistem baru. Ini kerusakannya udah pada moral ini, susah ini diperbaiki ini. Jadi harus dibongkar Mahkamah Agung itu. Ya kalau mau dilacak pelan-pelan, yang orang-orang yang jahatnya disingkirkan, yang baik, ya kasihan kalau mereka dipecat, tetap di sana. Begitu juga ke MK juga. Termasuk itu lembaga-lembaga pengawasan itu. Saya kok nggak percaya kalau lembaga pengawasan nggak ada yang terlibat. Entah itu BPK, BPKP, Inspektorat, pasti banyak yang terlibat mereka. Cuman nggak tersentuh sama hukum. Nah ini nih yang menjengkelkan. Reformasi itu berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu 26 tahun yang lalu. Masa seperempat abad nggak ada progresnya. Menyedihkan sekali negeri ini.
Jadi kalau sekarang kita rakyat kebanyakan, artinya rakyat yang profesinya tidak terkait dengan pilar-pilar penegakan hukum gitu ya. Jadi ini kan jadi objek untuk target kenaikan pendapatan negara, terutama pajak. Nah, dengan adanya case ini ide saja ya, supaya negara nggak terlalu ngejar-ngejar masyarakat kebanyakan. Itu kenapa enggak mereka yang terkait dengan proses penjara atau bisnis hukum itu, ya mereka saja yang dikejar gitu loh. Lumayan banget ya kalau satu orang bisa 51 kilo, kita ambil 50% saja, secara 25 kilogram emas gitu ya. Nah, kita tinggal cari kementeriannya dong sekarang. Ada berapa kementerian yang terkait penegakan hukum, yang di Gedung Bundar, Jalan Bulungan, lalu yang di Gatot Subroto, yang di Kuningan, lagi gitu ya, yang di Trunojoyo gitu, itu lumayan banyak ya. Jadi kenapa enggak mereka saja yang dijelajahi? Dan ini sorry, menurut saya bukan hal baru ya. Jadi mohon koreksi bahasa redaksionalnya. Ini bukan hal baru menurut saya. Ini sudah puluhan tahun, sehingga banyak sekali yang akan bisa digeledah ya dari sekian banyak aparat negara gitu ya, terutama yang terkait penegakan hukum. Karena sampai saat ini kita tidak melihat ada penegakan hukum gitu ya. Kedua, rakyat kebanyakan yang jumlahnya jauh lebih banyak ini menanggung beban gitu loh. Itu kan duit setoran rakyat gitu ya. Jadi saya protes keras lah sebagai warga biasa ya, yang tidak ada sangkut paut dan sangat menghindari berurusan dengan 5 atau 6 instansi tersebut. Demikian usulannya, terima kasih. Oh, saya punya pandangan tuh ya, bukan soal nilai rupiah, ya nggak? Mereka korupsi, itu budaya, tau nggak? Budaya, kultur, peradaban manusia penegak hukumnya. Sama ini tokoh-tokoh partai yang udah kacau balau. Suatu negara tuh nggak bisa nilai dari uang, budaya, kulturnya, keyakin pandangan orang luar negeri terhadap bangsa kita, tau nggak? Nah, itu yang kita jaga. Nilai emang nggak habis, seperti pembangunan jalan tol, apa kereta cepat, itu bukan nilai uangnya, keyakinan kemajuan suatu bangsa. Kita lihat Tiongkok dong, kayak kemarin kan satu kan jual beli anak wanita dihukum mati kan. Nah, ya, ini udah bunuh orang partai masih gitu. Berarti hukum kita semua tuh kacau di partai sama penegak hukum. Apakah malu bangsa kita? Orang tuh pandang bangsa kita, pandang berharga diri bangsa, bukan nilainya. Benar toh? Itu nilai bangsa lebih mahal daripada uang. Ya itu sampai kalau bangsa kita ini tutusannya sampai kiamat juga nggak mungkin beres. Cuma ada hukum ketegasan pasti buat rakyat. Istilahnya pisau tuh tumpul di atas tajam di bawah, ya kacau. Selama itu pasti kacau, ya nggak? Masing-masing tidak takut partai apapun. Saya istilah bahasa Jakarta, saya nggak takut dulu, nggak takut gua, ya kacau. Jadi luar itu bisa nilai, bangsa ini mengkacau balau, bukan uangnya. Ini urat malu yang ada pada putus, udah ada nggak rasa malu lagi. Kita mengharapkan ya pemerintahan yang baru ini dapat membenahi ya. Hukum sudah dibikin trading. Ini bukan rakyat biasa, ini pejabat negara, nggak tahu malu, benar-benar kata Engkau Yansa bilang ini benar-benar nggak tahu malu. Jadi udah kultur, udah budaya kita dinilai oleh orang luar negeri ini, kita benar-benar tuh memalukan sekali. Terima kasih. Hal ini korupsi sudah terjadi zaman Soekarno-Hatta dulu, presiden mantan pertama kali presiden itu dan wakil, dia itu Menteri Luar Negeri Ruslan Bulgani, itu dihukumnya ringan. Lalu Menteri Kehakiman Jayadi Kusumo, kemungkinan hukumnya gerasi, diberi pengampunan. Jadi Menteri Kehakiman aja jelas-jelas korupsi, diberi pengampunan. Dari zaman Soekarno-Hatta dulu.
lalu diteruskan zaman berikutnya hukumannya ringan sampai zaman Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden dan presiden, itu hukumannya juga ringan. Jadi kemungkinan tidak ada perubahan sama sekali, walaupun ingin dirubah, udah arahnya udah nggak ada perubahan, nggak bakal bisa berubah, kemungkinan seperti itu. Ya, ini kecuali diganti semua nih dengan dari atas ke bawah dengan yang jujur, benar-benar jujur dan kredibel, amanah, bisa dipercaya atau beragama sejati, bukan yang pura-pura beragama atau ateis, ya. Karena di eksekutif legislatif kalau ada anggaran turun aja kan dapat bagian semua eksekutif legislatif dari dulu. Ya enggak, makanya gajinya anggota DPR kecil, tunjangannya gede. Plus di luar gaji dan tunjangan, eksekutif legislatif yang besar-besar itu totalnya hampir 1 M tiap bulan. Lebih besar lagi kemungkinan yang di luar-luarnya gaji dan tunjangan resmi itu. Lalu menteri mau dapat mobil yang 3.600 cc. Wah, mobil mewah itu mahal harganya. Waduh, uang kita bayar pajak dipakai buat begitu-begitu, tapi negara ini nggak mengambil perbaikan. Lalu buat apa kita bayar pajak? Kan kemungkinan seperti itu kemungkinan benarnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tuh nggak mikir ya untuk mencapai di jenjang mereka saat ini, kan mereka harus mulai tahap-tahap tuh, mulai dari sekolah, lulus SMA, sekolah sarjana, S1, S2, bahkan mungkin S3 ya kan, sampai merintis karir dari yang paling bawah dulu naik ke level atas berikutnya sampai dia akan menjadi ketua hakim, jaksa, ketua segala macam. Itu kan butuh waktu, proses yang lama. Tapi kok mereka dengan mudahnya merendahkan diri mereka sendiri gitu, Mas. Dan hanya dibayar uang beberapa ribu miliar. Mereka merendahkan mata mereka gitu kan, sayang sekali gitu. Jadi sebisa mungkin ya, jika ada perangkat hukum yang memang melakukan kesalahan tuh, kalau bisa jangan cuma dihukum, Mas, diberi sanksi apalah yang bikin mereka benar-benar sanksi sosial lah, kalau perlu dikirim dihukumnya jangan di sekitaran wilayah Jakarta atau dekat-dekat tempat mereka. Kalau perlu dikirim ke Bangan, Mas, digabung dengan para penjahat berat seperti pembunuh, pemerkosa, dan mereka tuh tahu ya mereka kena mental gimana rasanya ada dalam lingkungan kejahatan gitu. Karena mereka ini kan melakukan kejahatan yang mereka sadari, dan mereka sebagai penegak hukum kan tahu apa akibatnya jika hal itu dilakukan gitu. Jadi misalnya misalnya manusia normal dikenakan hukuman 20 tahun, ya kasih mereka hukuman 5 kali lipat 100 tahun gitu. Kalau perlu mati di penjara pun nggak apa-apa, biar kapok. Jadi untuk generasi berikutnya mau melakukan kesalahan yang sama tuh mikir gitu, Mas. Jadi kalau perlu potong beberapa generasi biar yang bibit yang muncul benar-benar bibit bersih gitu, Mas. Nggak ada embel-embel pikiran kotor untuk memperkaya diri sendiri gitu. Jadi negara menggaji mereka dengan biaya tinggi pun percuma, gitu. Ujungnya tetap korupsi juga. Dikasih gaji rendah korupsi, kasih gaji tinggi korupsi, terus maunya apa? Coba perlu dibentuk suatu ini lagi, yang paling tinggi kan MK atau MA ya, Mahkamah Konstitusi yang paling tinggi ya. Atau perlu dibentuk mahkamah yang lebih tinggi lagi untuk mengawasi kinerja mereka para di bawah ini, biar jadi di atasnya langit masih ada langit gitu. Ya, itu satu lagi, Mas, itu kalau perlu juga yang diusut jangan cuma nanya selevel jaksa, hakim, terus panitia segala macam. Dari tingkat kepolisian pun harus diselidiki juga itu. Kenapa pasal yang pembunuhan berencana kalau bisa berubah jadi pasal penganiayaan, kan jauh sekali bedanya. Itu ada apa dulu di kepolisian? Apakah ada sesuatu kertas-kertas yang menari-menari sehingga bisa membuat pulpen berubah sendiri atau mesin ketik berubah sendiri? Ya, saya pikir ini saatnya para lembaga swadaya masyarakat sebagai pengawas juga ya atas penegakan hukum, kemudian kita masyarakat, kemudian mahasiswa, dan tentunya komisi yudisial sendiri ataupun institusi lain untuk betul-betul mengecek. Karena kalau yang ketangkap ini ya, yang pensiunan MA ini, itu kan ditemukan 900 miliar plus 51 kilogram, kurang lebih 1 triliun. Nah, kalau dia sejak 2012 menurut pengakuannya bisa saja lebih akhir atau lebih awal juga dia melakukan kejahatan ini, sampai kan sekarang itu kan 14 tahun. Nah, dan tidak mungkin 1000 triliun nilainya dong. Pasti ini kan hanya untuk dia, yang untuk dibagi-bagi juga udah ada kan. Bisa katakanlah 50% margin, maka itu 2000 triliun. Kalau 2 triliun atau 2000 miliar. Kalau rata-rata biaya pengurusan ini 1 miliar, itu kan 2000 kasus. Nah, 2000 kasus biasanya ditangani berapa oknum hakim,
atau ditangani berapa pengacara, berapa tim jaksa, berapa kepolisian, sehingga menurut asumsi saya, praduganya adalah bisa saja ini melibatkan 600 sampai 700 orang ya, mengingat ada majelis hakim, panitera dan sebagainya. Mungkin tidak semua disogok, tapi dari 6 majelis hakim kalau sogok 4 kan ya putusannya pasti akan menang. Kalaupun ada dissenting opinion. Nah, apakah itu ada? Itu harus dicek. OJK atau PPATK dan sebagainya harus mengecek ini, karena mengerikan jika asumsi tadi yaitu 600 sampai 800 orang terdiri dari entah berapapun strukturnya, baik itu kepolisian, lawyer, pengacara, hakim ataupun jaksa, berapapun lah kontributif portionnya di dalam. Tapi kalau 600-800 orang maklar kasus ini ya masih tetap berkeliaran sampai saat malam ini kita bicara, apa yang kita harapkan untuk besok hari, di hari Selasa? Apa yang kita harapkan untuk bulan depan dan setahun 2025 untuk kemajuan penegakan hukum? Karena 800 orang ini masih berkeliaran gitu. Nah, ini jadi harus betul-betul digulung, dilipat habis. Nggak apa-apa, hukumannya ada yang 1 tahun, 8 bulan, ada yang 4 tahun sesuai dengan bukti. Penting ditindaklanjuti gitu sampai ke pengadilan. Terima kasih. Masih banyak yang terlibat. Cuma satu yang jelas di depan mata, yaitu si anggota DPR yang kasih sogokan itu loh. Kan 3 hakim A 5 juta, 15 juta. 15 M. Plus ini perantara 1 M, berarti sudah 16 M. Nah, dari mana itu anggota DPR duit 16 M gitu loh. Itu aja Bung Anto. Jadi harus dimulai dengan yang paling dekat atau nyata dulu kan. Itu kan pasti dari duit korupsi juga. Jadi tidak mungkin dari gaji saja, hanya dari gaji dapat 16 M gitu loh. Selamat siang Mbak, dengan siapa ini? Anita. Mbak Anita, ini prestasi yang luar biasa sih ya, menggembirakan awal perdana dari RI1 yang sekarang nih. Dia meminta untuk diungkap kembali dan ternyata berhasil ditemukan seperti ini. Mudah-mudahan ada penemuan-penemuan berikutnya sehingga menjadi pilar demokrasi, lembaga yudikatif lebih baik ya. Karena kan dulu Pak Prabowo sendiri depan MPR kan akan memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan orang-orang yang bergerak di bidang yudikatif ya, sehingga mereka tidak dipengaruhi oleh oligarki yang memberikan upah-upah yang lebih besar dibandingkan salary atau gaji yang diterimanya. Jadi saya kira mungkin jadi awal yang baik dan terus dipertahankan sehingga di mata publik Indonesia ataupun luar, kinerja hukum kita mulai bergerak sedikit demi sedikit. Saya kira itu aja sih. Ini fenomena yang tidak aneh ya, makanya kenapa saya bilang saya pesimis dengan pemerintahan baru ini juga ya. Walaupun memang belum bekerja, tapi ngelihat komposisi personelnya ya kurang lebih sama. Ya, ini sangat menyedihkan ya. Peradilan sudah menjadi komoditas. Jadi mereka perdagangan itu, Anda semakin berat begitu dia mendeteksi, ini berduit nih, itu diperdagangkan. Jelas si ini yang ketangkap ini bukan cuma 1 kasus, sudah bertahun-tahun, dan saya yakin bukan cuma dia, banyak lagi sekali yang bermain begitu. Begitu negara ini berjalan selama ini, ya. Jadi semua diperdagangkan. Dia saat mau dapat posisi di MA, mungkin dia harus bayar, harus sogok. Oke, begitu dapat, dia cari balik dan gila-gilaan, luar biasa deh. Coba 1 orang bisa menumpuk cash hampir 1 triliun, gila. Belum yang nggak kelihatan loh ya, belum yang sudah dia bagi loh ya, belum dia udah store ke atas, ke samping. Jadi negara ini sudah dijalankan dengan kleptokrasi, maling semua. Ya oke lah, saya ngomong terlalu keras, tapi kenyataannya begitu. Rakyat dipikirin nggak? Enggak, Anda nggak berduit, nggak ada keadilan di sini.
Jadi Anda harus punya duit. Ya, Anda punya duit masih bisa selamat. Dan apalagi kecantol sama kekuasaan, Anda aman, tentram. Jadi begitu berjalan terus. Saya nggak yakin bisa merubah sistem ini. Ini yang sangat rusak. Makasih, selamat. Ya, menurut saya ini bobroknya sistem peradilan di Indonesia itu ya seperti yang saya bilang sebelumnya itu pernah kan. Kita contoh dong peradilan yang di luar negeri yang sudah berjalan dan sudah bagus itu. Seperti di Amerika kan mereka putusan mutlaknya bukan di hakim, tapi mereka menempatkan misalkan 10 orang saksi untuk mengikuti jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Jadi mereka itu juga ikut memutuskan selain hakim. Jadi dengan begitu tidak ada terjadi KKN seperti ini, jual beli kasus. Karena nggak mungkin orang yang didatakan untuk saksi yang memberi putusan itu bisa disogok. Karena mereka itu udah ketahuan orang masyarakat di mana, pekerjaannya apa, tinggal di mana. Gitu, nggak seperti hakim-hakim ini, kredibilitas di Indonesia ini tidak ada. Dan kedua itu menurut saya tidak dibuatnya undang-undang perampasan aset. Jika itu dibuat, saya rasa untuk pejabat-pejabat itu akan sedikit takut ya. Karena kalau sekarang ini korupsi kan kalau dikembalikan itu dihitungannya bukan korupsi. Karena tidak ada kerugian dibilangkan ya Pak ya begitu ya. Dan juga yang ketiga menurut saya elemen masyarakat ini sekarang ini nggak sevokal dulu ya. Dulu itu mahasiswa jika tidak ada keberesan itu mahasiswa dulu buat demo. Terus sampai aktivis-aktivis juga ada seperti kayak Munir kan sempat dihilangkan karena ada ketidakberesan di sistem birokrasi Indonesia. Sampai musisi juga dulu bersuara seperti Iwan Fals itu. Kita nggak ketemu lagi musisi seperti Iwan Fals yang bisa membuat lagu begitu populer dengan judul Bongkar. Itu adanya ketidakberesan korupsi di Indonesia. Sekarang ini semua diam. Bahkan musisi pun sekarang bisa dibayar, dimasukkan ke dalam kabinet untuk diam, dibungkamkan. Begitu. Artis-artis juga begitu. Dibungkamkan dengan dimasukkannya artis-artis yang tersohor ke dalam kabinet. Nah, jadi sekarang kita nggak ketemu lagi artis-artis seperti Iwan Fals itu yang bisa bersuara, menyuarakan aspirasi rakyat, kegundahan hati rakyat, ketidakberesan di negeri ini. Tidak ada lagi musisi seperti Iwan Fals itu, semua itu sudah dibungkam. Tidak ada lagi membongkar yang disuarakan oleh artis. Bahkan semuanya itu sudah terdiam dan semuanya dibungkam oleh pemerintah. Gitu aja, terima kasih. Ini tanggung jawab semuanya, terutama ya memang pemerintahan baru Pak Prabowo yang memang kita lihat profilnya militer harus dibuktikan gitu loh. Tadi saya setuju banget dengan penelpon sebelumnya bahwa jangan cuma menghimbau tetapi diancam gitu loh para menterinya. Ini kan masalah peradilan ini kan kementeriannya di bawah Hunkam ya, hukum dan hukum ya dan hak asasi manusia. Jadi harus diancam benar gitu loh bahwa lu kalau nggak mampu ketahuan ya kan apalagi bermain langsung juga kena gitu loh dirampas asetnya. Nah kembali ke kasus Pak Ronald Tanur ya kan, ini kan anaknya dari anggota itu ya DPR PKB ya Bu Anissa ya. Iya. Nah memang dia pengusaha sukses juga, duitnya banyak ya. Benar juga bahwa wah ini saatnya nih ya kan orang berduit nih gitu loh. Tetapi apapun itu kalau menurut saya memang sudah saatnya dirubah sistem pengadilan ya, pengadilan yang ada di kita ini coba meniru dengan Amerika. Benar tadi penelpon sebelumnya ya, di mana keputusan akhir itu bukan di tangan hakim tapi di tangan bukan saksi sih sebenarnya panitera pengadilan yang beranggotakan minimal 8 ya kan, maksimal mungkin 12 gitu. Nah itu bisa dikaji lah. Nah ini harus dirumuskan di DPR kita yang baru nih ya kan, wakil rakyat kita nih di bidang hukum ya. Saya lupa tuh komisi berapa ya gitu loh. Dan model dari sistem pengadilan
itu sendiri berjalan, menurut saya itu tidak boleh. Kalau kita lihat di Amerika itu kan panitranya terlihat orang-orangnya. Justru kita bungkus nih harusnya. Mereka si panitra ini, anggotanya ini yang berjumlah 8 sampai 12 orang ini mengikuti, bisa melihat pengadilan itu berjalan, terdakwa, saksi maupun jaksa maupun pengacaranya, tetapi mereka tidak bisa melihat dia. Jadi one seeing gitu loh. Pakai kaca yang kayak untuk investigasi gitu. Jadi yang mengadakan acara pengadilan itu nggak bisa melihat panitera, tapi panitera bisa melihat jelas gitu loh. Dia kita umpetin gitu, kita sembunyikan wajah-wajahnya sehingga tidak bisa tersentuh gitu. Dan ini terus berputar itu banyaklah kalangan-kalangan yang bisa kita ambil sebagai anggota panitera itu, dan ya itu kita bayar fair gitu loh, pemerintah bayar fair gitu. Jadi kasus Ronald Tanur memang sebenarnya itu jelas-jelas ya, kalau menurut kacamata awam kita ya dia bersalah ya. Itu kasus pembunuhan yang minimal ya 10 tahun gitu. Tapi ini putusan bebas. Ini memang udah saatnya lah kalau saya usul ya lewat Mas FM ini merubah model sistem pengadilan yang berjalan di kita ini. Memang boleh kita contoh dengan Amerika itu, tetapi kurangnya panitera itu harus one seeing gitu. Jadi satu arah melihatnya gitu. Jadi si panitera itu tidak bisa terlihat, tapi dia bisa melihat jelas audiens yang ada di pengadilan itu sendiri berjalan. Itu aja sih Bu Anissa. Ternyata pejabat MA lebih menggiurkan loh, Jung. 10 tahun 51 kilo emas. Iya, itu kalau dirupiahkan sekitar kan emas per gram sekitar 1 jutaan lebih ya kalau dihantam. 1.553. 1,5 juta kali 51 kilogram ya. 51.000 berarti per gramnya kan. 1.000, 25 miliaran lah. 7,92 T. 7,29 T. Itu duit semua ya? 7,92 T. Yang 2 T apa ya? Aduh, nggak tega ngomongnya. Belum apa namanya, belum uangnya 900 miliar itu ya? Iya. Itu yang ditemukan, nggak tahu sih. Berarti yang di tempat lain yang tersembunyi kemungkinan masih ada ya, kemungkinan Jeng ya? Ya, maybe yes, maybe no. Ya saya lebih spesifik lah, saya ingin jadi pejabat MA aja kalau bisa Jeng ya. Dibilang Tuhan nggak ACC, dirimu dia punya niat buruk kah? Uang pintunya lebih menjanjikan Jeng, bener deh. Oke. Gak usah lah, udah jadi ini aja, trader aja ya. Trader emas kan sama-sama kita bisa punya 51 kilo. Tapi ya, koruptor ntar saya kena duit haram juga. Iya makanya kan aku nanti nggak bisa happy sama dirimu ya kan, ya sudahlah. Apa namanya ya, memang semua itu kan kayak ibarat lingkaran setan ya. Kalau satu diperiksa jangan cuma satu sisi aja. Mungkin pasti yang namanya pengadilan itu kan ada beberapa macam, ada panitera, hakim, jaksa, bahkan kalau kepolisian dari awal penyidikan juga perlu diselidiki gitu. Jadi yang ketangkap cuma si 3 hakim doang, kata hakimnya, wah enak banget lu pada bebas, gue ketangkap sendiri ya. Akhirnya si hakim nyanyi itu ya kan, di belakang saya ada nih alur-alurnya seperti ini ya kan. Jadi terbongkar. Ya kita belum tentu ya, belum bisa jadi nanti malah ada paduan suara, nobody knows. Oke, Pak Gundala, thank you ya. Thank you. Oke, Pak Hendri, selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya, silahkan. Waduh, paduan suara ada nggak tuh, Mbak? Ya, itu. Siapa tahu, ya kan? Itu. Kalau kemungkinan sih ada paduan suara ya. Nggak tahu kalau tadi Mbak bilang ada sistem mafia. Kalau sistem mafia kan mereka yang tertangkap, mereka harus diam. Walaupun paduan suaranya ada. Sistem mafia kayak begitu. Kau ketangkap, kau tanggung sendiri. Walaupun kita bekerja sama, jangan kau bawa-bawa aku, ya enggak? Jadi kalau dibilang Markus itu sampai, jadi itu yang di Surabaya itu bukan untuk si anaknya anggota DPR Ronald Tanur itu kan? Bukan uang dia aja.
Ronald Tanur tuh cuma ngasih 6 miliar. Oh, jadi bukan bukan hanya dia, akumulasi selama 10 tahun ya. Oh, jadi selama dia menjabat jadi hakim selama 10 tahun pendapatan dia segitu. Yes. Dengan adanya Markus itu, ya kita kayak bilang paduan seragam mungkin ada. Nggak tahu kalau sistem kerja mereka sistem mafia, kita nggak tahu juga ya. Kalau sistem mafia itu kan sistem bertanggung jawab masing-masing, walaupun kita bekerja sama. Jadi kata kuncinya, selama Indonesia masih belum bisa dikendalikan, orang mencari uangnya dengan penguasa-penguasa, dengan yang mengambil keputusan decision maker ini, mereka nikmat, Mbak. Kayak sekarang ini hakim-hakim ini sampai detik ini kan, kalau zaman dulu Gus Dur bilang itu Markus itu masih berkeliaran di pengadilan. Markus itu kan maklar khusus, Mbak. Jadi kata kuncinya, kita tidak bisa berharap lah tikus-tikus Markusnya itu bisa dibasmi atau tidak, nggak tahu kita ini. Apalagi kita melihat ke depan ini, ya pesimis dan optimis lah. Lebih banyak optimisnya harusnya ya, daripada pesimisnya untuk kemajuan bangsa ini. Kalau bisa ya kayak begitu-gitu dibasmi, tapi bisa atau tidaknya kita walam lah. Tinggal kita melihat saja kinerja mereka. Apalagi kan Pak Prabowo sekarang menunjukkan waktu pidato dia di Magelang itu kan, menunjukkan bintang Makayasa yang muda-muda itu ada. Jadi menunjukkan ini, jadi kualitas pemimpin itu bukan ecek-ecek pendidikannya. Maaf, bintang Makayasa ada, ini ada, jadi berpendidikan semua. Jadi yang tidak berpendidikan itu kelihatan nantinya, mereka bisa memimpin atau tidak. Mudah-mudahan itu nanti selaras dengan kualitas mental ya. Oke, Pak Henry. Mental kedepannya itu, jadi kata kuncinya kita sebagai KAI Data ini, Markus ini kita tinggal menonton saja lah kelanjutannya bagaimana, bisa dibasmi atau tidak. Begitu saja. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sandi, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Pak Sandi di mana, Pak Sandi? Saya di Jakarta Utara. Oke, silahkan. Oke, saya cukup tertarik nih dengan kasus ini karena saya lihat ini ada mungkin dibilangnya karena keserakahan ya, karena keserakahan jadi terbongkar gitu. Karena kalau sebetulnya kalau mereka permainannya cantik ya, nah mungkin kalau dalam sepak bola tuh ada apa disebut sepak bola takatiki ya apa ya. Kalau main sepak bola, main taktiknya cantik, tidak usah harus divonis bebas. Ya, vonis saja 2 tahun. Dengan demikian kan publik tidak terlalu kecewa kan kalau dia divonis gitu. Tapi karena ini dengan keserakahan, akhirnya mereka memutuskan oke deh, saya terima suapnya, saya vonis bebas. Akhirnya publik terkejut kan. Makanya akhirnya dikorek lah, ini kasus jadi terbongkar. Jadi inilah karena keserakahan akhirnya mereka kena sendiri. Padahal kalau mereka bermain cantik, vonis saja 2 tahun 3 tahun, toh nanti kena remisi apa juga, akhirnya bebas juga, paling setahun, ya kan? Baik. Customer klien juga suka, rakyat juga terpuaskan, semua win-win solution gitu. Gitu aja, makasih. Terima kasih. Saya ke Yogyakarta, kangennya pol-polan sama romoku yang satu ini, Pak Abdullah Sugeng Enjing. Tindak pundi kemawon menika kok sudah lama tidak menyambangi. Saya ini kan baru dalam masa transisi. Oh ya. Jadi untuk kejabatan baru saya, ya sebagai Direktur Utama PT Ternak Jaya, itu kan memerlukan suatu proses. Walaupun banyak yang ada yang sampai sekarang itu tidak mau menerima saya, ketemu aja nggak mau, ngucapin selamat aja tidak mau ini. Gitu. Kirain ini panjenengan sampun selesai dari Magelang terus kondur, makanya bisa bicara itu. Nah, itu saya kemarin nggak ke Magelang saya ke Labuan Bajo saja. Dari itu ya, jadi, ayam larang. Jadi kalau ke Magelang kan susah-susah di sana. Jadi pemimpin kok susah-susah.
Ya kalau bisa jadi pemimpinnya nggak susah-susah. Yang penting ngerokeh toh. Iya, dilakukan berarti kan bersenang-senang, Ya. berselancar, Siap. gitu, naik kapal pesiar, gitu. Nah, jadi kita kan mewakili daripada kesejahteraan masyarakat gitu. Flexing sidik toh Pak. Ya. Gimana Setelah nih Pak? tadi setelah saya tadi hitung-hitung ini, ini ya. Emas 50 kilo itu harganya sekitar 75 miliar. Soalnya per gramnya kan 1,5 juta. 1,5 juta kali 51.000. 1 kilo itu kan 1.000 gram. Ya. Iya. Terus? Nah kan 1,5 miliar 1 kilo. 1 kilonya 1,5 miliar. Nah, dikalikan. Iya toh? Dikalikan 51. Ayo, pinten niku. Iya kan cuma 75-an. Loh, ya 70, ya 80-an lah. Nah, aduh, kalkulatorku sampai mumet nih Pak. Oh gitu. Wes piye, Saya lanjut. juga sedang pusing ini. Iya. Nah itu sama duitnya itu nanti jadikan satu, terus dikasih timbangan kanan kiri, nanti Mbak Nina ditimbang di situ. Kira-kira berat mana? ya beratan masnya itu, tapi ditambah dosa-dosaku ya 3 kali lipat lah. aduh. Ya ampun. Jadi ini pulang dari Labuan Bajo ini memang saya sudah niat ini untuk menegakkan hukum ini. Nah itu nanti semua yang korupsi nanti akan saya potong itu. Saya potong aja tangannya. Ya matur nuwun Romo. Ya gitu aja. Terima kasih. Ya, sehat selalu Pak Setiawan Tangerang, selamat pagi. Ini harus optimis atau pesimis kita? Harus optimis atau pesimis? Iya. Pertanyaannya itu sudah mengandung keduanya sih sebetulnya. Opininya tentang pesimistis. Iya. Karena Pak Presiden kita yang pertama, yang terakhir ini Pak Prabowo itu hanya menghimbau para menteri, ketua, bla bla bla, nggak boleh ambil duit rakyat, nggak boleh ambil duit APBN. Jangan himbau dong. Kalau memang mau, buat dong satu surat pernyataan. Saya angkat kamu jadi menteri. Seandai terbukti kamu, ludeslah harta kamu semua. Selesai. Kalau hanya himbau itu angin lalu. Makanya saya tanya, optimis atau harus pesimis? Dan dia pilih punya menteri sertifikat halal aja itu udah ampun deh. Kalau ngomong kasarnya saya nggak mau lah. Masa semua harus disertifikat halal, babi panggang gimana? Itu buat gaduh itu. Semua barang yang import dari luar negeri masuk Indonesia harus punya sertifikat halal. Mabok nggak? Besi baja juga. Makanya itulah, bukan salah menterinya, salah yang nunjuk, salah yang milih. Jadi jujur aja kalau Markus itu sampai dunia kiamat itu nggak akan selesai di Indonesia. China yang ada hukuman mati aja masih ada segelintir ya. Adanya segelintir. Kalau Indonesia mah berjamaah dari Mahkamah Agung dibagi 5 miliar. Ketua 3 atau ketua 2, yang 2-nya bagi 1,5. Udah jelas banget itu ada jatahnya 5M. Ya kan itu hanya satu yang kita tahu di Mahkamah Agung. Markus mah di mana-mana. Di yang belum jadi perkara aja sudah ada jalurnya, calonnya. Kayak teman saya, makin banyak aturan baru, makin konyol kita. Setiap meja harus disalamin. Enggak bisa keluar barangnya. Itu logika, itu nyata dan fakta. Kalau hanya Pak Prabowo hanya himbau, itu jangan bawa ke Magelang, bawa ke Chandra di Muka, di Gatot Kaca itu. Itu baru bisa selesai kalau nggak ada hukuman mati. Kita tidak pesimis ya. Harusnya selalu optimis. Cuman dengan pidatonya memang berapi-api. Untuk apa himbau? Itu hanya himbauan kok.
Itu belajar dari Cina tuh Presiden Surongzi itu 98 itu. Kasih saya peti mati 100. 99 untuk mereka yang korup, 1 untuk saya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih. Roma Abdullah matur nuwun koreksinya ya, barusan dihitung lagi 79 miliar nilainya. Waduh, ini semuanya udah darah tinggi ya. Sudah, kita ngarap saja ya. Dap iki piye kok koyong ini. Kerja susah bisnis bubrah urip ranggena. Neng koruptor kok iso seneng lan bunga. Aduh Gusti, aja nganti negeriku bubrah. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di Businessman Opinion ya. 1 jam dari sekarang yang belum bisa masuk, silahkan datang untuk termin bisnis today. Aku mau stand by. Ini Amelia. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Selamat pagi saudaraku sebangsa dan setanah air. Kembali inilah Businessman Opinion. Yuk kita bersama-sama bergabung untuk menyuarakan isi hati, isi kepala ya. Semuanya dengan nalar yang bersih ya, nggak ada tendensi untuk menyudutkan atau menghakimi sesuatu ya, meskipun sebetulnya negeri ini butuh untuk dikritisi. Inilah Businessman Opinion. Kasus dugaan penyuapan 3 hakim yang membebaskan pembunuh sadis Ronald Tanur membuka tabir klaster mafia peradilan baru. Setelah 3 hakim itu ditahan, Kejaksaan Agung menemukan 920 miliar rupiah tunai dan 51 kilogram emas batangan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang diduga merupakan makelar kasus Ronald Tanur. Uang dan emas itu bukan hanya terkait kasus Ronald Tanur itu saja, namun merupakan uang pengurusan sejumlah perkara lainnya dan diduga didapatkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Apa komentar Anda mengenai terungkapnya kasus ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Pagi ini anak mama bikin bubur desah. Endes Dari Pak Agung di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Agung. Pagi. Silakan Pak Agung. Iya. Pak Agung kecilin dikit radionya Pak Agung ya. Akan hukum di negara kita ataupun segala macam yang berhubungan dengan penegakan hukum itu memang dari zaman Presiden Soekarno sudah terjadi ya, Soekarno-Hatta sampai zaman sekarang Pak Prabowo. Ini sulit dibendung karena sudah dari atas ke bawah yang terlibat penegakan hukum, baik di kepolisian, kemungkinan di kejaksaan, di KPK, di kehakiman, di Kalapas, itu benar-benar mental atau akhlaknya kemungkinan juga meragukan, oknum-oknumnya banyak gitu ya. Karena dari mulai rekrutmen sendiri kemungkinan juga kurang jujur, ada tarik-tarikan atau pakai uang dan lain sebagainya. Lalu setelah jadi juga kan segala macam penegakan hukum kemungkinan ada dibisnisin. Walaupun memang ada yang jujur, tapi kan oknumnya juga lumayan banyak. Sehingga tidak pernah beres ini, begitu dibereskan berbagai macam pemerintahan akhirnya seperti ini. Penegak hukum tajam ke bawah tubuh ke atas, lalu harus viral dulu untuk bisa melakukan keadilan. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Agung. Selamat pagi Pas FM. Terputus. 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 masih dibuka untuk Anda. Bagaimana komentar Anda mengenai terungkapnya kasus tersebut? Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Bu. Ya Pak Riki. Gimana masalahnya hari ini? Luar biasa dengan sarapan. Yes, aku bikin bubur endesah. harus gitu loh ngomongnya loh. Ngomongnya harus gitu loh. Bubur endesah. Endes. Jadi buburnya itu dikasih sayur krecek ya, jadi pedes gitu. Buburnya nggak terlalu encer sih, jadi agak padat-padat gitu, cuman memang lembek ya. Gurih banget ya. Oke. Aku bikinin
satu ya. Aku bikin yang pedes Siap. banget ya. Oke, silakan. Siap, silakan Mbak Riki. Ya, ini kasusnya ini baru satu orang ya. Siapa tadi namanya Jarof ya? Padahal Iya, hakimnya. Iya. Oh ya. Padahal Zarof di Mahkamah Agung itu ada ratusan loh. Iya. Kalau ketahuan semua itu duitnya berapa triliun itu? Ya, bisa ratusan triliun yang orangnya ini. Satu, kedua, nanti kita lihat ini Prabowo gimana nih? Kan baru selesai nih training militernya. Apa komennya Prabowo untuk kasus seperti ini? Karena saya pernah dengar Hasim bilang kalau bisa menyelamatkan uang negara 50 triliun itu bisa memberi makan 9 juta orang anak setahun. Nah ini udah dapat 1 triliun nih, kita tunggu nih 49 triliunnya nih. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Riki. Monggo selamat menikmati bubur Andesah. Selamat pagi Pak FM. 2 hari lagi kita gajian, buburnya saya borong semua. Gak usah beli dong kalau Akung. Gimana sih? Udah dibuatin khusus. Akung sih pedesnya gak usah terlalu nampol ya. Takut nanti sakit perut. Aku bikinin Dengerin dulu, Akung punya perintah. Siap. Manusia lahir, dewasa, tua, sakit, mati. Hakim-hakim bukan suara Tuhan, adalah suara setan. Dia masih korupsi. Masih korupsi kan loh, dia bukan suara Tuhan. Betul. Kemarin saya tanya sama Tuhan, siapa bilang dia suara Tuhan? Saya nggak ngakuin kok. Dia sendiri cek duit di situ, kata Tuhan. Kalau Tuhan kayak dia, aku akan membenci Tuhan. Iya. Kata Tuhan, tokoh-tokoh agama yang pindah ceramah, saya tidak mengakui dia. Cuma dia cari di situ, juga korupsi, doyan duit. Iya, aku pegang kalkulator nggak? Pegang. 51 kilo emas kaliin deh. Berapa duit itu? Nolnya sampai naik ke Tugu Monas. Kalkulatornya sampai ini, sampai apa? Sampai kasih bendera putih. Kagak mampu, gue ngitung. Aku punya kalkulator cuma 12 digit, nggak bisa sanggup. Kata aku, kalkulatorku sampai cepirit gitu. Wah, payah ini. Nggak segitu banyak, nolnya kegedean, nolnya kebanyakan. Aduh ya Allah, pagi-pagi udah mules perut ya. Siapa bilang hakim suara Tuhan? Bodoh. Nggak ada suara Tuhan. Mereka tuh cari duit di situ. Kemarin masih mau demo-demo, mau cuti-cuti, nggak tahu malu hakimnya. Emang sih nggak semua ya? Iya, nggak semua. Gitu, ya gitulah manusia gitu. Maka Tuhan bilang, mulai sekarang saya tidak mau urusin manusia lagi. Kenapa Tuhan? Manusia tuh lebih susah daripada urusin hewan. Hewan udah kenyang perut diem. Manusia masih korupsi, perang sono perang sini, saling membunuh. itu udah paling dilaknat ya kalau Tuhan udah nggak mau ngurus manusia itu. Ya Tuhan, kenapa kamu lahir manusia? Itu dulu memang lupa. Nggak sengaja sih gitu katanya. Kayak ciptain Akung, nggak sengaja jadi dewa. Ya dan buat yang lain kita dengerin ya. Oke, terima kasih Akung. Selamat menikmati ya bubur desah. Pasti awan, selamat pagi. Pagi Mbak. Ya, silakan. Minggu malam kali ya. Gara-gara merajut cinta ya, ikutan jadi bubur desah. Silakan Mas Tiawan. Ya ini masih topik yang sama yang boleh bilang berulang-ulang selalu ya. Selama pembukaan terbalik harta itu tidak dijadikan undang-undang, ya begini terus lah. Harus buat payung hukumnya dulu, baru nanti bisa. Kita tangkap tadi berapa setelah sekian triliun, dapatnya hampir 1 triliun ya kalau masalah ini ya. 51 kilo. Nah, kalau sekian banyak itu divonis 3 tahun penjara kan enak tuh. makanya Pak Gundolo tuh cita-citanya jadi pejabat loh. Ya saya gampang itu pejabat kalau kita. Oke, baik Pak Setiawan, terima kasih banyak. Tahu nggak ini Pak Setiawan ini teleponnya kita ini lagi liburan di atas kapal pesiar ya kan, makanya anginnya gede. Oke, bagaimana komentar Anda mengenai terungkapnya kasus penyuapan 3 hakim yang membebaskan pembunuh sadis
Ronald Tanur membuka tabir ada klaster mafia peradilan baru. Setelah 3 hakim ditahan, Kejaksaan Agung menemukan ada 920 miliar rupiah tunai dan 51 kilogram emas batangan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang diduga merupakan maklar kasus Ronald Tanur. Uang dan emas itu bukan hanya terkait kasus Ronald Tanur itu saja, namun merupakan uang pengurusan sejumlah perkara lainnya dan diduga didapat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. For your information, pihak Ronald Tanur hanya memberikan uang total 6 miliar ke Zarof. Berarti kan yang lainnya, Mama Maida selamat pagi. Mama Maida selamat pagi. Putus ya? Oke. Kayaknya Mama Maida lagi ikutan ngitungin emas batangannya. Kalau Nana khusus aja ngitungin sabun batangan. Uncle Edwin selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari Senin yang penuh dengan macet di Jakarta. Betul banget. Tadi juga ada yang kurang beruntung di tol tuh, jadi gue juga telat nih Pak Edwin. Pak Edwin hati-hati terus ya. Hati-hati terus ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Oke, ini masalah hakim, 3 hakim. Aku sudah lihat di berita ya, tuh mereka itu memang muka tidak tahu malu kalau saya nilai. Kenapa? Pertama-tama, tugas sebagai hakim ya itu kan tahu dong, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di balik dari sila itu mah sudah mitos. Terus ya, udah namanya sumpah jabatan di atas kitab suci agama masing-masing. Tapi ya begitulah, namanya pejabat, apalagi saya dengar katanya ada emas 50 kiloan. Wah, itu 50 kilogram emas itu kalau untuk kalau gua invest sih, wah bisa beli gedung itu. Nggak cuma gedung kali. Satu pulau juga bisa beli tuh. Oke, lanjut. Iya, terus juga wah ini ya akhirnya sih memang ditangkap kembali sih itu pelakunya yang penganiayaan itu sih. Tapi ya gitulah hukum Indonesia, vonis penjara ringan. Itulah tidak tegasan negara kita seperti itu. Ya gitulah namanya negara kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion pagi ini. Aduh, pagi-pagi ya mudah-mudahan nggak bikin kita terus mules. Ya, terus saja suarakan kebaikan di sini. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya ya. Yang jelas bubur ndesa masih disiapin sama anak mama pagi ini. Ini bubur Yahut yang dibikin rasanya gurih, pedas. Rasa cintanya itu begitu menggelora, makanya mendesah-desah ya. Anak kamu standby dan Amelia. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Kasus dugaan penyuapan 3 hakim yang membebaskan pembunuh sadis Ronald Tanur membuka tabir klaster mafia peradilan baru. Setelah 3 hakim itu ditahan, Kejaksaan Agung menemukan 920 miliar rupiah tunai dan 51 kilogram emas batangan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang diduga merupakan maklar kasus Ronald Tanur. Uang dan emas itu bukan hanya terkait kasus Ronald Tanur itu saja, namun merupakan uang pengurusan sejumlah perkara lainnya dan diduga didapatkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai terungkapnya kasus ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Mitra bisnis, kasus dugaan penyuapan 3 hakim yang membebaskan pembunuh sadis Ronald Tanur membuka tabir klaster mafia peradilan baru. Setelah 3 hakim itu ditahan, Kejaksaan Agung menemukan 920 miliar rupiah tunai
dan 51 kg emas batangan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar yang diduga merupakan makelar kasus Ronald Tanur. Uang dan emas itu bukan hanya terkait kasus Ronald Tanur itu saja, namun merupakan uang pengurusan sejumlah perkara lainnya dan diduga didapatkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ibu Wati, selamat siang. Siang. Silakan. Saya cuma mau nanya, kalau dalam 10 tahun itu orangnya semuanya dipanggil dong dalam 10 tahun itu. Jangan 3 orang doang. Iya betul nggak? Pak, dalam 10 tahun harusnya semuanya dipanggil biar pada gemetar. Gitu doang. Jadi kalau cuma 3 orang doang kan rasanya kurang adil. Ya makasih ya. Oke, terima kasih kembali Ibu Wati atas komentarnya. Pak Yakob, selamat siang. Selamat siang. Hebat. Wakil Tuhan di dunia ngumpulin duit, minta kenaikan gaji, rame-rame demonstrasi, punya emas 51 kilo dan 1 triliun rupiah, plus 3 hakim yang punya 20 miliar. Hebat. Itulah hebatnya. Maaf para yudikatif, khususnya para hakim, minta gaji naik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yakob atas komentarnya. Untuk yang lainnya, Mitra bisnis silakan. Apa komentar Anda mengenai terungkapnya kasus dugaan penyuapan 3 hakim yang membebaskan pembunuh sadis Ronald Tanur telah membuka tabir klaster mafia peradilan baru? Telepon berikutnya dengan Pak Alex. Selamat siang Pak Alex. Ya. Silakan. Sekarang kan begini ya, duitnya sampai 1 triliun Pak ya. Iya. Masa banyak begitu ya. Sita aja bagi rakyat susah dari duit sekarang. Gitu aja ya. Oke. Terima kasih Pak Alex atas opininya. Yang lainnya mungkin Anda ada opini lain ya selain dari Ibu Wati, Pak Yakob maupun Pak Alex. Silakan, masih kami tunggu. Kasus dugaan penyuapan 3 hakim yang membebaskan pembunuh sadis Ronald Tanur membuka tabir klaster mafia peradilan baru. Oke, dengan Pak Yus, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Iya, ini adalah salah satu akibat dari rendahnya penghargaan negara terhadap hakim. Ya, hakim itu adalah pemutus terakhir ya suatu perkara, mau tindak pidana atau perdata dan lain-lain. Nah, pada saat negara tidak bisa menghargai, tidak bisa meningkatkan harkat dari para hakim, maka pihak yang berperkara ya itu akan menghargai hakim ya dengan suap dan seterusnya. Nah, kalau melihat kesejahteraan hakim, penghargaan hakim dari negara itu rendah, orang-orang yang masuk mendaftar sebagai hakim kualitasnya pun juga akan rendah. Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata ya, semua orang itu kepingin hidup layak, enak, kalau bisa kaya melimpah ruah. Ya, kalau semua jabatan-jabatan katakan ya yang di swasta pun juga membutuhkan nilai yang tinggi dan seterusnya. Nah, mereka akhirnya ya udahlah jadi hakim. Ya, sebetulnya hakim itu memang ya seperti itu, penghargaannya kurang. Tapi orang-orang pinter gak akan jadi hakim karena penghargaannya kurang, tidak sejahtera. Ya, oleh karena itu dihasilkan hakim-hakim yang korup, yang mentalnya, moralnya kurang baik. Nah, saya ya waktu itu kan saya sudah pernah usul perbaikan yang pertama kali itu adalah masalah keadilan. Ya, penegakan hukum mau dari kepolisian, kejaksaan dan terutama hakim. Nah, usulan saya adalah potong generasi. Ya, ini kan yang ketahuan 10 tahun, yang nggak ketahuan. Ya, nah katakan ya mau hakim MA, ketua pengadilan tinggi, pengadilan negeri, udahlah potong 1 generasi.
Nah, memang saya usulkan ya untuk benar-benar mencari orang-orang yang mau nggak mau ya lawyer. Ya lawyer itu kan setiap hari berperkara. Ya, memang kita nggak tahu apakah mereka itu baik, jujur dan seterusnya. Kita semua tahu, ya. Kita juga tahu lah ya, mereka pun juga main. Tapi mereka katakan nih, dari segi kesejahteraan, dari berperkara sehari-hari, mereka sudah katakan cukup. Ya, jadi kecil lah ya, mungkin lah ya, katakanlah ya udah 50% lah, 25% sampai 50% mereka akan menerima suap. Tapi dibandingkan kondisi yang sekarang, menurut saya lebih baik. Kemudian dari kampus-kampus coba ya dicari orang-orang yang punya idealisme, ya direkrut untuk menjadi hakim ad hoc. Ya mungkin dalam 5 tahun. Ya kalau enggak yang seperti ini yang ketangkep, yang enggak ketangkep saya rasa masih banyak. Ya, saya rasa terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Yus atas komentarnya. Pak Roman, telepon terakhir. Iya, terima kasih Pak sudah menunggu. Anita. Masih Mbak Anita. Iya. Saya mengulangi yang tadi siang, Mbak Anita. Jadi kurang konstruktif gitu loh, kemarin tadi siang itu saya ngomong itu. Jadi kalau si Ronald Tanur ini kalau ibarat main catur, dia ini kan pion. Tanpa merendahkan pengorbanan ya, keluarga korban ya. Untuk kita sangat respect dengan keluarga korban. Dan jangan-jangan gara-gara korban inilah terbongkar ini. Jadi saya fokus kepada si Mahkamah Agung ini loh. Kok sampai 1 triliun disimpan di rumah ini nggak waras ini orang ini. Orang masyarakat itu cuman pengen motor aja ngambil dari begal. Itu paling dijual paling 2 juta. Itu risikonya mati kalau ketangkap warga itu. Hanya untuk memperjuangkan 2 juta. Ini 1 triliun disimpan di dalam rumah, gak waras ini orang. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan kan begitu solusinya. Jadi, nah ini ada hubungannya dengan sistem yang tadi saya sebut, Mbak Anita. Di dalam sistem kita ini, negara kita ini bentuknya republik. Republik yang demokrasi. Di dalam republik yang kebetulan demokrasi menggunakan sistem legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah ini yang repotnya. Presiden nggak bisa bertindak, menghukum atau ya menindak yudikatif. Ini yang sistemnya rusaknya di situ. Saya mengharapkan karena begini, di dalam bentuk republik itu presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nah sebagai kepala negara, udahlah peduli setan dengan sistem itu. Lakukan sesuatu yang penting. Kan Pak Prabowo itu bekas militer, bekas komandan Kopassus. Jadi dia kerahkan itu militer. Kalau memang banyak tingkah mereka itu demo segala macam itu sikat. Kalau mau memperbaiki negeri ini. Jadi itu presiden harus bertindak sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Dia mampu bertindak untuk memperbaiki siapapun, mau yudikatif, mau legislatif. Kepala negara harus mampu, harus berani istilahnya itu. Keberaniannya itu harus pro kepada rakyat. Beda dengan Orde Baru, hukumnya tajam ke bawah. Sampai sekarang, coba sekarang dibikin tajam ke atas, tapi bawah tetap egaliter. Berlaku hukum kesetaraan. Coba itu mau jenderal, kayak mau hakim, profesor, doktor, salah sikat. Itu baru saya apresiasi Pak Prabowo. Saya tunggu keberanian Pak Prabowo. Terima kasih Mbak Anita. Oke, terima kasih Pak Roman atas komentarnya. Dan mitra bisnis, kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak komentarnya. Saya Anita Wijaya.